شهر رمضان الذي أنزل sampai jam 5.45. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah dari lubuk hati kita yang paling dalam kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan telah menghadirkan kita ke dunia ini, dan Tuhan tempat kembali kita nanti. Kita tidak akan kemana-mana, kita sedang berjalan menuju Allah. Harapan kita, permohonan kita kepada Allah, mudah-mudahan dalam perjalanan kita menuju Allah, Allah tuntun kita tetap dalam ketaatan kepada Allah. Allah bimbing kita selalu berada di agama yang lurus, sehingga kalau datang waktunya Allah anugerahkan kita kematian yang husnul khotimah, selama di dunia dan selama di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku hamba Allah yang insya Allah dirahmati Allah, hari ini kita mengaji tema tentang menjaga kepentingnya ukhuwah Islamiyah dalam menghadapi tahun politik. Tidak ada yang rujukan kita tentang ukhuwah Islamiyah ini kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa beliau tentang ukhuwah Islamiyah ini, mempersaudarakan. Kita masih ingat sewaktu hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah beliau mempersaudarakan Muslim Mekah dengan Madinah, dan ini luar biasa. Ada yang sampai menyerahkan sebagian hartanya kepada kaum muhajirin, bahkan ada yang menyerahkan istri dan rumahnya. Begitu mereka mau berkorban untuk sesama Islam. Tapi kajian ini akan saya mulai dengan sebuah kisah, bukan pada zaman Rasulullah, karena pada zaman Rasulullah pasti hebat karena ada Rasulullah. Pada zaman sahabat, setelah Abu Bakar, pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisahnya sangat luar biasa. Saya yakin beberapa di antara kita pernah mendengar kisah ini mungkin. Tapi nggak apa-apa, kita ulangi lagi karena luar biasanya kisah ini. Suatu hari Umar bin Khattab bersama sahabatnya duduk di bawah pohon korma, ngobrol bersama-sama di situ. Tiba-tiba dari jauh dilihatnya ada 3 orang pemuda mendatanginya. Satu pemuda yang agak lusuh diapit oleh 2 pemuda. Setelah sampai di hadapan Umar bin Khattab, pemuda yang mengapit tadi berkata, "Ya Amirul Mukminin, aku minta engkau tegakkan keadilan. Pemuda yang kami bawa ini adalah seorang yang telah membunuh ayah kandung kami. Maka tolong dikisos nyawa, dibayar nyawa," kata pemuda. Ternyata mereka adik kakak yang 2 itu. Umar bertanya, "Nak, apa benar cerita bahwa engkau membunuh ayah mereka?" Pemuda lusuh itu berkata, "Benar ya Amirul Mukminin." "Bagaimana ceritanya kau engkau membunuh ayah mereka?" "Saya datang dari pedalaman ke kota ini untuk urusan kaumku. Sampai di sini aku tambatkan ontaku pada sebuah pohon korma. Setelah itu aku pergi menyelesaikan urusanku. Setelah aku kembali, aku lihat ada seorang lelaki tua sedang menyembelih ontaku. Melihat ontaku disembelih, langsung naik darahku, mendidih darahku. Onta kesayanganku disembelih. Tanpa pikir panjang, aku cabut pedangku dan aku bunuh lelaki tua itu. Dan lelaki tua itu adalah orang tua kedua pemuda ini." Terus terang Umar kaget mendengar kisah seperti itu. Kata 2 pemuda itu, "Ya Amirul Mukminin, sudah engkau dengar kisahnya? Dia sudah mengaku membunuh kedua orang tua kami. Sekarang kisaslah mereka. Kisaslah dia.
bunuhlah sesuai dengan aturan ketentuan agama kita, jiwa dibayar jiwa. Sebelum kisah dilakukan, pemuda itu tempat menyampaikan, ya Amirul Mukminin, tolong beri tangguh aku 3 hari, biar aku selesaikan urusanku, sampai aku pulang lagi menyampaikan urusan yang sudah aku selesaikan. Oh nggak bisa, kata 2 pemuda tadi, nanti kalau engkau kabur pergi kemana, bagaimana nanti? Apa yang akan terjadi? Terus kata Umar, nak, bagaimana kalau urusanmu itu diserahkan saja kepada saudaramu yang ada di kota ini? Aku tidak punya saudara di kota ini ya Amirul Mukminin. Aku sendirian di kota ini. Tapi yakinlah, aku akan kembali setelah 3 hari, aku akan kembali untuk dikisos. Siapa yang akan menjaminmu kembali? Tolong, salah satu saudaramu suruh datangkan ke sini untuk menjadi penjaminmu. Seandainya kamu tidak kembali, maka penjaminmu itu yang kita kisos, yang kita bunuh. Tidak ada, saya tidak punya saudara. Hanya Allah penjaminku, ya Amirul Mukminin. Tiba-tiba mereka terdiam. Dari hadirin yang ada di belakang, kedengar teriakan, ya Amirul Mukminin, aku yang akan menjadi penjaminnya. Semua mata melihat kepada lelaki itu, dan dia adalah Salman Al-Farisi. Umar marah, Salman, kamu jangan main-main. Penjamin ini artinya kalau dia tidak datang, engkau yang akan dibunuh, engkau yang akan dikisos. Nggak ada masalah, silakan. Ya Amirul Mukminin. Oke, kalau begitu, kata Umar bin Khattab, silakan engkau 3 hari selesaikan urusanmu, nanti kamu kembali lagi ke sini. Kalau tidak, penjaminmu nanti akan kita kisos. 1 hari berlalu, tidak datang pemuda itu. 2 hari, tidak datang juga pemuda itu. Hari ketiga, orang mulai berkumpul untuk menunggu kedatangan pemuda itu, karena kisos akan dilakukan. Tidak datang juga. Sampai sore tidak datang juga. Menjelang matahari terbenam, artinya hari ketiga sudah mau habis, dia tidak datang juga. Umar langsung berkata, Salman, laksanakan janjimu. Salman dengan tenang berjalan ke tempat eksekusi kisos yang akan dilakukan itu. Tapi sewaktu Salman berjalan, dari jauh dilihat ada sebuah bayangan yang lari terseok-seok, jatuh, bangkit, lari lagi, jatuh, bangkit, lari lagi. Dan dengan terengah-engah dia sampai di depan Umar bin Khattab dan menjatuhkan badannya di pangkuan Umar dan berkata, maafkan aku ya Amirul Mukminin, aku sudah tadi dari rumah, ternyata 3 hari ini waktunya sangat sempit untuk menyelesaikan urusanku. Aku tadi naik tungganku aku pacu sekuat-kuatnya, enggak berhenti. Sejak mulai dari kampungku sampai sekarang tidak berhenti. Di tengah jalan, tiba-tiba tungganganku sekarat, nggak bisa lagi melanjutkan. Aku berlari. Ini, aku sekarang sudah datang pada waktu yang tepat. Dengan terengah-engah dia mengatakan, demi Allah, luar biasa engkau anak muda. Kata Umar bin Khattab, minumlah dulu. Setelah itu diberi minum. Sambil dia minum ditanya oleh Umar, oi, kenapa engkau nak sampai seperti ini, lari untuk mendatangi kisos, padahal engkau akan dibunuh. Kan bisa saja toh engkau lari jauh dari daerah ini sehingga tidak bisa ditemukan lagi. Apa jawab pemuda itu? Aku khawatir ada orang yang berkata nanti, tidak ada orang muslim yang kesatria yang menepati janjinya. Jangan sampai ada perkataan seperti itu, makanya aku datang tepat waktu. Kemudian melihat ke Salman, Salman, apa yang menyebabkan engkau mau-maunya menjadi penjamin? Kan bisa saja dia tidak kembali. Berarti nanti engkau yang akan menjadi tumbalnya, kata Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, aku tidak mau nanti ada orang yang berkata, tidak ada lagi orang mukmin yang mau berkasih sayang, menjamin, percaya dengan saudaranya sesama muslim. Itu yang menyebabkan aku tadi mau jadi penjamin. Tiba-tiba di dalam dialog seperti itu kedengaran suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata yang mengucapkan kalimat Allahu Akbar itu 2 pemuda tadi. Dan dia berkata, wahai kaum muslimin, dengarkanlah bahwa hari ini kami keluarga yang mendapat musibah
memaafkan kesalahan saudara kami ini. Umar kaget, kenapa? Kenapa engkau bisa memaafkannya? Kami tidak ingin ada yang berkata nanti bahwa di antara orang muslimin tidak lagi orang yang penuh kasih dan sayang kepada saudaranya. Tidak ada orang nanti yang akan memaafkan saudaranya kalau sampai kami seperti ini. Dan seluruh orang yang hadir berteriak Allahu Akbar, dan tangis meledak di tengah-tengah mereka itu. Itulah kisah yang luar biasa, betapa dahsyatnya ukhuwah Islamiyah. Sampai Salman, seorang sahabat utama yang dekat dengan Rasulullah, bersedia menjadi tumbal demi saudaranya sesama muslim, walaupun risikonya mati. Bagaimana dua orang pemuda yang ayahnya dibunuh bersedia memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada keluarganya. Dahsyat ukhuwah Islamiyah pada waktu zaman sahabat. Mereka saling menyayangi, saling mengasihi, dan saling memaafkan. Hari ini apa yang terjadi? Hari ini kita lihat sekarang di tengah-tengah masyarakat kita, apalagi sewaktu akan ada yang namanya tahun politik, yang pada tanggal 17 April besok akan terjadi pemilihan. Kita baca di media sosial yang ada tidak lagi ukhuwah Islamiyah. Kita saling menyakiti sesama muslim. Padahal kita tahu persis menyakiti sesama muslim itu dosa besar. Wallazina yu'zunal mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang menyakiti mu'min laki-laki, mu'min perempuan bighairi maktasabu, tanpa alasan, faqad ihtamalu buhtanan wa ismam mubina. Dia sudah memikul kebohongan yang besar dan dosa yang nyata. Hari ini kita dengan tenangnya membuka kesalahan orang lain. Kita cari-cari kesalahan. Walaupun orang itu saudara kita sesama muslim, hanya karena berbeda pilihan. Padahal mestinya kalau tahu ada kesalahan, kita maafkan. Karena memaafkan itu dekat dengan takwa. Wal afina anin nas. Kata Ali Imran. Dalam ayat lain, wa antafu aqrabu littaqwa, memaafkan dekat dengan takwa. Sebagaimana tadi dua pemuda itu bisa memaafkan seseorang yang membunuh ayah kandungnya. Hari ini kita tiada maaf bagimu. Semuanya kita sekarang senang mencari kesalahan orang lain, bukan memaafkan. Hari ini kita senang membuka aib orang lain. Padahal Nabi sudah berkata, membuka aib orang lain itu dosa besar. Nanti di akhirat aibmu akan dibuka oleh Allah. Tapi yang tenang kita membuka aib orang lain. Hari ini kita dengan tenang menggibah orang lain, menggunjingkan orang lain, walaupun orang lain itu sesama muslim. Padahal gibah itu dosa besar. Kata Al-Quran sama dengan memakan bangkai saudaramu sendiri. Dan kata Nabi, lebih bahaya dosa gibah daripada dosa zina. Sempat sahabat bertanya, kenapa lebih besar dosa gibah dari zina ya Rasulullah? Masalahnya kalau ada dua orang berzina, dia tobat nasuha, dia menyesal, dia mohon ampun kepada Allah, berjanji tidak akan mengulangi kembali, maka dua-duanya ini akan diampuni Allah dengan tobat nasuhanya. Tapi orang yang menggibah, menggunjingkan orang lain, membuka aib orang lain, dia tidak akan diampuni Allah sebelum orang yang digibahnya itu memaafkannya. Tapi dengan tenang kita sekarang menggibah orang lain. Hari ini kita mudah menjelekkan orang lain. Hari ini kita mudah menyebarkan ujaran kebencian. Mau kemana kita? Seolah-olah kita tidak peduli dengan akhirat. Padahal kita sedang menuju akhirat. Semua kita sedang menuju kematian kita. Setiap hari, setiap detik kita berjalan menuju kematian kita. Tidak tahu persis jam berapa, hari apa kita meninggal. Tapi kok kita tiba-tiba mengabaikan akhirat. Kita lebih mementingkan dunia. Padahal pilihan presiden itu cuma 5 tahun sekali. Besok 17 April sudah selesai. Tapi kita sekarang saling menyakiti. Kalau menurut saya, yang terbatas pengetahuannya ini, yang namanya presiden sudah di tangan Allah, sudah dalam genggaman Allah. Siapa yang akan jadi presiden besok pada tahun 2019 17 April sudah dalam genggaman Allah. Kenapa kita harus saling menyakiti, saling membuka aib, saling memfitnah, saling menggibah, saling menjelekkan barang yang sudah jelas? Siapapun pilihan kita, Allah yang lebih menentukan siapa yang akan jadi presiden. Karena kata Al-Quran, aku berikan kekuasaan kepada orang yang aku kendaki, aku cabut kekuasaan dari orang yang kendaki. Orang yang dikendaki sudah di tangan Allah.
Seandainya kita sakit, enggak lah akan datang Jokowi atau Prabowo lihat kita sakit. Yang datang sahabat kita juga, yang datang kerabat kita juga, yang datang teman kita juga. Kenapa? Hanya karena berbeda pilihan kita sampai saling menyakiti, saling mencari kesalahan orang lain. Kemana perginya ukhuwah Islamiyah kita, persaudaraan sesama muslim? Oleh karena itu saya mengajak semua kita, termasuk diri saya sendiri, mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita. Bagaimana caranya meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita? Yang pertama, mari kita menjadikan hidup ini rukun, damai, tidak saling menyakiti, tidak saling memfitnah, tidak sedang mencari kesalahan orang lain, tidak saling membuka aib. Karena orang-orang yang hidupnya rukun diberi rahmat oleh Allah. Orang-orang yang hidupnya rukun dapat berkah dari Allah. Apalagi yang kita cari kalau bukan rahmat dan berkah Allah. Dalam Al-Quran, Allah dengan sangat tegas menjelaskan, kita semua hafal ayat itu. Innamal mu'minuna ikhwatun, orang beriman itu bersaudara. Fa'aslihu, perbaikilah, damaikanlah di antara dua saudaramu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'alakum turhamun, engkau akan mendapat rahmat. Maka sewaktu kita saling mendamaikan, sewaktu kita rukun, sewaktu silang kita berbaik-baik dengan orang lain, maka rahmat Allah akan datang kepada kita. Rahmat Allah lah yang akan menghantarkan kita ke surga Allah. Kata Nabi, berapapun banyak amal ibadahmu tidak akan menghantarkan engkau ke surga Allah kecuali engkau mendapat rahmat Allah. Yang kedua, mari kita belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain, bukan mencari kesalahan orang lain. Karena memaafkan kesalahan orang lain itu ladang amal. Memaafkan kesalahan orang lain itu dekat dengan takwa. Wa jannatin ardhuha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga seluas langit dan bumi sediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Salah satunya wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Mari kita jadikan orang lain itu pintu surga kita, bukan pintu neraka kita. Hari-hari ini kita senang menjadikan orang lain pintu neraka kita. Kita senang menjadikan orang lain itu ladang dosa kita. Kita senang menjadikan orang lain itu sumber untuk mendapatkan dosa. Mestinya orang lain itu bisa kita jadikan ladang amal. Mestinya orang lain itu bisa kita jadikan pintu surga kita. Maafkan kesalahan orang lain. Mana ada orang yang tidak bersalah? Kita pun kalau bersalah dimaafkan orang lain, kita senang kok. Mari kita dengan orang lain itu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran. Bukan malah jebloskan dia, tapi kita nasihati. Kalau dia melakukan yang tidak benar, kita nasihati. Kalau dia tidak sabar, kita nasihati. Itu yang diajarkan oleh agama kita, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses dunia akhirat. Tingkatkan tali persaudaraan kita, perkembangkan ukhuwah kita dengan saling mencintai, bukan saling membenci. Karena kata Nabi, la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhi kama yuhibba li nafsi. Tidak sempurna iman kalian kalau belum mencintai orang lain seperti mencintai dirimu sendiri. Artinya apa? Sewaktu kita tidak mampu mencintai orang yang beriman, maka kita sedang tidak mencintai Allah. Sewaktu kita tidak jadi orang yang beriman dengan tidak mencintai orang lain, berarti kita tidak beriman kepada Allah. Hati-hati. Cintai orang lain itu. Karena sewaktu kita mencintai orang lain, Allah akan mencintai kita. Nabi Muhammad akan mencintai kita. Salah satu kata Nabi, syarat agar engkau mendapat cintaku, cintai orang-orang yang aku cintai. Orang yang dicintai Nabi adalah umatnya. Cintai umat Nabi. InsyaAllah. Mari amar ma'ruf nahi mungkar dengan saudara sesama muslim. Ajak mereka kepada yang baik. Jauhkan dari yang mungkar. Bukan kita tonton dia melakukan yang mungkar, kemudian kita bongkar kemungkarannya, kemudian kita beberkan di media sosial, sehingga isi WhatsApp hari ini semuanya adalah dalam rangka saling menyakiti, saling membongkar, saling menggibah, saling membongkar aib. Jauhkan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sesuatu yang sangat diperintahkan oleh Allah. Kenapa itu tidak kita lakukan dengan saudara kita sesama muslim? Jauhi gibah, jangan mengunjingkan. Kalau ingin meningkatkan tali persaudaraan, tidak ada orang yang senang digibah. Jauhi fitnah, jangan mudah memfitnah. Sekarang hari ini tebaran fitnah di mana-mana, ujaran kebencian di mana-mana.
Setiap hari kita mendengarkan, kita membaca WhatsApp tentang fitnah, fitnah, dan fitnah. Untuk apa? Akhirat jauh lebih penting daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kenapa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Karena akhirat itu kekal. Dalam ayat yang sangat luar biasa, innama hazil hayatu dunya mata wa inal akhir yadul qarar. Hidup di dunia itu cuma sementara. Kalau menang pun sementara. Siapapun yang menang besok sementara. Nggak ada yang akan jadi presiden seumur hidup. Tapi akhirat itu kekal. Jangan kita korbankan akhirat hanya untuk kepentingan dunia kita. Karena kita akan mati. Kita sedang berjalan menuju kematian kita. Oleh karena itu, tetap tingkatkan tali persaudaraan kita. Karena kata Al-Quran, Duribat alaihi zillah aina ma suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Ditimpakan kehinaan kepada kalian yang menjaga hubungan dengan Allah, berpegang dengan tali Allah. Tapi tidak cukup hanya berpegang dengan tali Allah, tetapi juga harus wa hablu minan nas, menjaga hubungan dengan manusia, berpegang dengan tali manusia. Caranya berbuat baik, menolong. Yang ada di otak kita mestinya bagaimana cara berbuat baik pada orang lain, bagaimana cara menolong orang lain. Karena Nabi sudah menjanjikan, Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Kita ingin menjemput pertolongan Allah, maka jemputlah dengan menolong orang lain. Kita ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Kita ingin hidup kita tenang, jangan bikin orang lain gelisah. Ingat, hidup kita cuma sekali, nggak akan diulang lagi. Jangan hanya gara-gara tahun politik kita mengorbankan akhirat kita. Jangan sampai. Jauhkan dari perasaan dengki, hasad, apalagi merendahkan orang lain. Kita sangat senang merendahkan orang lain. Kadang-kadang yang kita rendahkan itu pimpinan kita. Merendahkan orang lain itu sombong. Dalam hadis riwayat Muslim, sombong itu adalah menolak kebenaran dari Allah dan merendahkan orang lain. Sewaktu kita merendahkan orang lain, apapun bentuk merendahkan itu, kita sedang sombong. Kalau kita sedang sombong, innallaha, Allah la yuhibbul mukhtalin fakur. Allah tidak senang dengan orang yang membanggakan diri dan orang yang sombong. Sombong itu temannya iblis. Sewaktu iblis di sorga, Nabi Adam diciptakan Allah, malaikat dan jin. Waktu itu iblis masih bernama jin, belum lagi iblis. Malaikat dan jin disuruh sujud. Jin yang sekelompok jin tidak mau sujud, maka sekelompok jin yang tidak mau sujud itu dinamai dengan iblis. Kenapa engkau tidak mau sujud? Kata Tuhan, aku lebih baik dari dia. Dia dari tanah, aku dari api. Ini namanya merendahkan. Sebetulnya hakikatnya waktu itu Allah menyuruh dia untuk sujud, bukan sujud itu yang penting. Yang penting taat kepada Allah. Kita sholat nggak penting kok. Nggak akan menyebabkan Allah itu rendah kalau kita tidak sholat. Tapi sholat itu karena kita patuh kepada Allah. Karena kita ingin mendapat rahmat Allah. Wa atiullah wa rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Rasulullah dan Rasul, engkau akan mendapat rahmat. Maka sewaktu kita sholat, bukan sholat yang kita cari. Sewaktu kita sujud, bukan sujud yang kita cari. Yang kita cari adalah rahmat Allah. Karena dengan kepatuhan kita mendapat rahmat Allah. Kita tahu nggak, Bapak, Ibu, teman-teman sendiri tahu nggak? Sejak mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sudah 124.000 Nabi yang diutus Allah. Dan ke 124.000 itu semuanya mengajak taat kepada Allah, mengenalkan Allah, mengenalkan perintah Allah, mengajak untuk patuh kepada Allah. Tidak ada satupun Nabi itu yang datang untuk mengembangkan industri, datang untuk mengembangkan pertanian, datang untuk mengembangkan perkebunan, peternakan. Nggak ada. Semua Nabi datang untuk mengajak taat kepada Allah. 124.000. Dikenalkan Allah, dikenalkan perintahnya, dikenalkan larangannya, kemudian kita diajak untuk taat kepada Allah. Maka dalam hidup kita tolong, saya minta tolong, taatlah kepada Allah. Apapun perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, apapun larangan Allah. Karena itu yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Itu yang mendapatkan kita rahmat, itu yang membuat kita dapat berkah dari Allah. Bukan ibadah kita. Maka sampai Nabi berkata, berapapun banyak ibadahmu tidak akan masuk surga kecuali engkau mendapat rahmat Allah, berapapun.
Puasa bukan itu yang penting, haji bukan itu yang penting. Yang penting itu taat kepada Allah. Maka mari kita taat kepada Allah dengan menjaga silaturahmi, dengan menjaga persaudaraan. Karena itu perintah Allah. Jangan sampai hanya gara-gara urusan dunia kita abaikan perintah Allah. Kita sedang menuju Allah. Akhirnya saya ingin menyampaikan apa keuntungannya kalau kita menjaga ukhuwah Islamiyah. Karena waktu kita tinggal, saya sampai jam 5.45 tadi kata beliau. Apa keuntungannya? Kenapa? Apa yang kita dapatkan? Apa keutamaan ukhuwah Islamiyah? Yang pertama, kalau kita bisa menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, maka kita akan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah. Itu sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, orang-orang yang mengembangkan ukhuwah Islamiyah yang benar, persaudaraan yang benar, saling menghormati dan saling menyayangi, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Nabi pernah bersabda, ada 3 kelompok orang yang akan merasakan lezatnya iman. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lainnya. Orang yang mencintai orang lain hanya karena Allah. Maka oleh karena itu, orang-orang yang mencintai orang lain, berkasih sayang dengan orang lain, insya Allah dia mendapatkan lezatnya iman. Berikutnya keutamanya, dengan kita saling berkasih sayang, kita mengembangkan persaudaraan, kita mengembangkan ukhuwah Islamiyah, maka dosa-dosa kita akan rontok. Nabi Muhammad pernah dalam salah satu hadis bersabda, apabila 2 orang muslim bertemu dengan penuh kasih sayang, dia bersalaman, maka selama dia bersalaman itu, dosa-dosa dari tangannya rontok seperti daun-daun kering rontok dari pohon, sampai tangannya dilepaskan dari salaman itu. Mestinya kita dengan orang lain itu saling menyayangi. Kalau Nabi mencontohkan seperti sebuah bangunan, saling menguatkan. Bahkan kata Nabi dalam hadis yang lain, kalian itu seperti satu tubuh. Kalau sakit satu, yang lain akan merasakan sakitnya. Walaupun yang luka cuma tangan kiri, tangan kanan repot carikan obat. Mata mulai merah karena kesakitan. Bahkan kadang-kadang badan demam karena sakit. Padahal yang sakit cuma tangan kiri, yang luka cuma tangan kiri, tapi dampaknya kepada seluruh anggota tubuh kita. Seperti itu kita dengan sesama muslim. Seperti badan yang kalau sakit, sakit yang lain. Bukan malah kita menyakiti. Karena menyakiti itu dosa besar. Bukan kita malah membuat dia teraniaya. Bukan malah kita bongkar aibnya. Bukan malah kita cari kesalahannya. Tapi justru senangnya dia senang kita, sakitnya dia sakitnya kita. Itulah ukhuwah Islamiyah. Maka jangan sampai hanya gara-gara politik, gara-gara pilihan presiden, kita menjadi orang-orang yang abai dengan akhirat. Keutamaan berikutnya adalah orang-orang yang menjaga silaturahmi itu akan menjadi ahli surga. Orang-orang yang mencintai orang lain, orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain akan menjadi ahli surga. Makanya kita berbuat baik pada orang lain itu diperintahkan oleh Allah. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, Allah sayang dengan orang yang berbuat baik. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Kalau Nabi khairun nas anfa'ul linnas, sebaik manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadikan diri kita bermanfaat bagi saudara kita sesama muslim. Jadikan diri kita selalu berbuat baik, produktif dalam berbuat baik, apapun bentuk kebaikan. Memaafkan kesalahan orang lain itu suatu kebaikan. Sewaktu kita menutup aib orang lain itu suatu kebaikan. Karena sewaktu kita menutup aib orang lain, Allah akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Berikutnya, orang-orang yang senang mengembangkan silaturahmi, dekat dengan Allah. Karena itu perintah Allah. Kalau kita melakukan perintah Allah, kita dekat dengan Allah. Apa yang kita cari lagi kalau bukan dekat dengan Allah? Sebab orang-orang yang dekat dengan Allah, apapun yang diinginkannya, belum sempat dia mintanya, sudah dikabulkan Allah. Dia pengen jodoh yang soleh,
yang bisa jadi imam. Belum sempat dia berdoa minta jodoh yang soleh yang bisa jadi imam, sudah Allah berikan. Karena dia senang menjaga silaturahmi, karena dia menjaga hubungan dengan orang lain, dia menguatkan tali persahabatan dengan orang lain. Orang-orang yang selalu memperhatikan ukhuwah Islamiyah itu dekat dengan Allah. Sebaliknya, sewaktu kita melakukan yang dilarang Allah, sewaktu kita berbuat yang tidak baik, seperti tadi mencari kesalahan orang lain, membuka aib orang lain, menyakiti orang lain, kita dekat dengan syaitan, bukan dengan Allah. Kita akan menjadi temannya syaitan, kita akan diajaknya ke neraka Allah. Maka oleh karena itu, lakukanlah yang terbaik untuk saudara kita. Apa yang kita inginkan kita lakukan untuk diri kita, itu juga yang kita ingin lakukan untuk orang lain, agar kita mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan di akhir kelak. Terakhir, kalau kita bisa meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita bisa meningkatkan tali persaudaraan kita di akhir kelak, sewaktu tidak ada naungan, maka Allah akan memberi naungan kepada orang yang menjalin silaturahmi. Sebaliknya, Allah akan memutuskan rahmatnya dari orang-orang yang senang memutuskan silaturahmi. Sewaktu kita menjaga ukhuwah Islamiyah, sewaktu kita mengikat tali persaudaraan, maka kita akan berada dalam naungan Allah. Apalagi yang lebih indah kalau bukan naungan Allah. Di akhirat kelak, tidak ada yang kita butuhkan kecuali naungan Allah. Karena hanya Allah yang bisa membantu kita. Waktu itu tidak ada orang tua yang bisa membantu kita. Tidak ada suami, tidak ada kakak, tidak ada yang bisa membantu kita. Kecuali Allah dan orang-orang yang diberikan oleh Allah. Seperti Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat. Atau seperti Al-Quran. Atau seperti sedekah. Mari, hidup kita yang sekali ini kita giring untuk ke jalan Allah. Kita jauhkan dari hal-hal. Tidak ada urusan dengan mau tahun politik, mau pemilihan presiden, mau pemilihan apapun juga, tapi tetap nomor satu Allah. Nomor satu akhirat. Kita sedang menuju Allah, kita sedang menuju akhirat. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sering kita katakan, aku dari Allah dan aku akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pagi ini bisa menjadi bekal kita menghadapi tahun politik. Saya ingin menyimpulkan bahwa sebetulnya kita mampu kok untuk membawa diri kita ke surga Allah, sepanjang kita mampu mengendalikan diri kita. Kuncinya sekarang adalah kendalikan diri. Kata Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut dari kebesaran Tuhannya, wa nafsa 'anil hawa, dia mampu mengendalikan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat tinggalnya. Kendalikan diri. Sebetulnya bukan kita tidak bisa kok mengendalikan diri kita, cuma kita tidak mau. Kita bisa kok mengendalikan diri kita untuk jadi orang yang soleh. Kita tahu kok sholat malam itu bagus, tapi banyak di antara kita tidak mau sholat malam. Kita tahu kok baca Al-Quran itu luar biasa, tapi banyak di antara kita tidak mau membaca Al-Quran. Padahal ada waktu, padahal kita bisa baca Al-Quran. Yang kurang anak apa? Kendali diri, mengendalikan diri. Kita tahu kok ghibah itu dosa besar, kita tahu kok fitnah itu dosa besar, tapi masih kita lakukan juga. Kenapa? Tidak mampu mengendalikan diri. Setan masuk neraka, turun kasta dari penghuni surga menjadi penghuni neraka. Kenapa? Tidak mampu mengendalikan dirinya. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk patuh dan taat kepada Allah. Suatu Allah perintahkan agar engkau sujud kepada Adam, dia tidak bisa memerintahkan dirinya untuk sujud. Beda dengan malaikat. Malaikat mampu mengendalikan dirinya. Sebetulnya kesengsaraan itu dimulai dengan tidak mampu mengendalikan dirinya. Kita ingat Nabi Adam, sewaktu kata Tuhan, jangan engkau dekati pohon koldi itu. Nabi Adam bukan hanya lagi mendekati, dimakannya buah koldi itu. Apa yang terjadi? Diusir dari surga. Mungkin kalau dulu Nabi Adam mampu mengendalikan dirinya, dia tidak memakan buah koldi, hari ini kita tidak tinggal di Jogja, tinggal di surga Allah. Tapi karena Nabi Adam tidak mampu mengendalikan dirinya, beliau keluar dari surga dan kita tinggal di dunia. Dan itu juga berkelanjutan terus. Qabil tidak mampu mengendalikan dirinya, dibunuhnya saudara kandungnya yang namanya Habil. Hanya gara-gara seorang wanita cantik yang namanya Iklimah, rebutan Iklimah. Maka akhwat yang tidak secantik Iklimah, bersyukurlah kalian. Jangan malah justru cari bedak ini, cari fondasi ini untuk supaya tetap cantik, sehingga akhirnya orang bunuh-bunuhan gara-gara kamu cantik, secantik Iklimah.
Maka syukuri saja. Sekarang kamu tidak secantik Iklimah, sudahlah bersyukur tidak secantik Iklimah. Karena kalau secantik Iklimah, Qabil membunuh Habil gara-gara rebutan wanita cantik. Jadi yang menghancurkan hidup kita itu tidak mampu mengendalikan diri. Dan sekarang ramainya media sosial, WhatsApp, karena tidak mampu mengendalikan diri. Kita hantam kiri kanan, kita hantam saudara kita hantam orang tua kita yang sudah jadi pemimpin, kita beberkan aibnya. Mau kemana kita? Kita mau mati. Mari kita kendalikan diri kita. Walaupun mau pemilihan presidenkah, mau apakah, kita tetap berjalan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita kan tidak hanya berbeda pilihan antara pasangan A dengan B gitu kan. Tapi ada juga yang beda dan bersikap untuk mencoblos atau tidak. Seperti itu, Ustaz. Ada yang tidak mencoblos dengan kebaikan ini. Ada yang mencoblos demi kebaikan ini. Nah, itu bagaimana perbedaan sikap dalam menyikapi mencoblos atau tidak itu dapat mengambil manfaat dari situ. Kembali lagi, kendalikan diri. Kita tahu persis pilihan presiden itu sesuatu yang sangat penting. Hidup kita 5 tahun berikutnya sangat ditentukan oleh pilihan kita. Maka carilah pilihan yang tepat, yang kira-kira cocok untuk kebaikan banyak orang. Sebab sewaktu kita tidak memilih, seperti tadi kita tidak mencoblos, maka orang-orang yang tidak baik melakukan pilihan, sehingga akhirnya yang terjadi muncullah pemimpin yang tidak baik. Karena banyak yang tidak baik yang memilih, yang baik-baik kita yang soleh-soleh memilih untuk tidak memilih. Jangan, memilih, tetap memilih. Sholat istikharah, tanyakan kepada Allah, ya Allah, kira-kira mana pemimpin yang tepat untuk kami ya Allah. Engkau lebih tahu, apakah si A atau si B. Kalau seandainya si B, cenderungkan hatiku kepada si B. Kalau si A, cenderungkan hatiku kepada si A. Jadi sewaktu kita tidak memilih, justru kita memberi kesempatan untuk orang-orang yang tidak baik memilih. Saya ingin mengingatkan satu lagi, sewaktu kita mampu menjaga silaturahmi, menjaga ukhuwah Islamiyah, di akhirat kelak, saudara kita yang dalam hidup kita senang berbuat baik kepadanya, senang membantu dan menolongnya, sewaktu dia masuk surga, kata riwayat, dia bertanya, ya Allah, mana temanku si fulan, si fulana, kok tidak kelihatan? Dia dulu sering berbuat baik kepadaku, dia sering menolongku, dia sering membantuku, dia sering membuat aku bahagia, kok tidak kelihatan? Coba engkau lihat ke pelosok neraka. Kalau seandainya engkau temukan nanti di neraka temanmu yang katamu baik kepada kamu sewaktu kamu di dunia, ajak, bawa, keluarkan dia di neraka. Itu pentingnya teman baik. Mari kita jadi orang baik. Mana tahu kita baik kepada si A, tiba-tiba dia lihat belok, jangan-jangan si A itu yang mengajak kita untuk masuk surga. Sewaktu kita di neraka, dia cari kita. Padahal kita berbuat baik kepada dia tidak begitu banyak, tapi bagi dia itu sangat berkesan, sehingga dia tidak mau kita di neraka Allah, dibawa kita ke surga. Maka oleh karena itu, berbuat baiklah. Termasuk berbuat baik dalam mencari pemimpin. Jangan-jangan pemimpin yang kita pilih cocok dengan apa yang diinginkan Allah. Besok di akhirat kita termasuk yang diajaknya untuk masuk ke surga Allah. Oke, begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kelihatan teman-teman sudah tidak konsentrasi. Tas kresek di sana sudah bunyi-bunyi soalnya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pagi hari ini bisa kita amalkan. Itu yang paling penting, bisa kita amalkan. Sehingga kita bisa menjadi orang yang baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Menyebarkan kebaikan. Sehingga orang-orang yang menyebarkan kebaikan akan memanen kebaikan. In asantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, kebaikan itu sebetulnya kembali kepadamu. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Terima kasih. Baik.